Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, Daratan Utara. Ini adalah daratan besar yang terletak di tengah wilayah utara. Dan di tengah daratan tersebut berdiri sebuah kota besar, kota Beiling, kota paling makmur di wilayah daratan utara. Setiap hari tidak tahu berapa banyak orang kuat yang datang dan melewatinya. Bahkan orang kuat di ranah Jiuding yang biasanya tidak muncul dengan mudah dapat ditemui sesekali. Tuan, kota Beling tepat di depan Anda. Hyolo Feng menunjuk ke tempat tak jauh dan berkata sambil wajah bahagia. Setelah beberapa hari perjalanan mereka akhirnya melihat kota Beling. Mendengar ini Cukuang Seng mendongak dan langsung melihat kota yang sangat megah. Aura seperti itu layak untuk kota Beling. Ayo pergi, ayo masuk kota, kata Cukuang Seng melambai. Mendengar ini Culir dan yang lainnya segera mengikuti dan bergegas menuju kota Beiling. Setengah jam kemudian, rombongan memasuki kota Beiling. Kota Beiling ini benar-benar rampok. Mereka sebenarnya menagih kita 20.000 koin emas untuk memasuki kota. Hyolofeng berkata dengan wajah berkedut. Kota yang makmur ini memiliki lebih dari 10.000 orang yang datang dan pergi setiap hari. Selama setahun terakhir jumlah korban yang dikumpulkan sangat besar. Ayo pergi, mendengar ini Cukuang Seng tersenyum dan berjalan menuju kota. 10 menit kemudian, mari kita tinggal di sini selama beberapa hari ke depan. Cukuang Seng berhenti di depan loteng dan menoleh ke saudara perempuannya dan yang lainnya. Ya, Culiar mengangguk, masih ada beberapa hari sebelum lelang wilayah utara dimulai. Dan mereka sangat membutuhkan tempat tinggal. Melihat ini Cukuang Seng merenung sejenak lalu berkata, masuklah dulu dan saya akan pergi ke tempat lain untuk mencari tahu tentang pelelangan. Saya akan mengikuti Anda. Mendengar ini Cukuang Seng melambaikan tangan dan berkata sambil tersenyum. Di sini campur aduk, lebih baik kakakku tinggal dan mengambil alih. Setelah mendengar ini Culiar tiba-tiba terlihat tidak berdaya dan berkata, Oke, kalau begitu dirimu sendiri berhati-hatilah sendirian. Aku akan melakukannya. Cukuang Seng mengangguk lalu berbalik menghilang ke kerumunan. Melihat ini Culiar melambaikan tangannya dan memimpin semua orang ke loteng. Berkeliaran di lautan manusia, Cukuang Seng tidak berhenti satu langkah pun dan langsung pergi ke rumah lelang wilayah utara. Setengah jam kemudian dia keluar dari kerumunan dan sampai di tengah kota Beiling. Di sini ada istana besar berwarna biru tua. Tepat di atas istana terdapat sebuah plakat batu hitam yang digantung. Di plakat itu terukir 5 karakter emas besar. Rumah lelang wilayah utara. Akhirnya sampai sini. Cukuang Seng memandang istana biru tua di depannya dan menghela nafas lega. Namun, dia tidak pergi ke rumah lelang, melainkan datang ke loteng terdekat. Karena hanya di sini dia bisa mengetahui informasi detail tentang lelang tersebut. Begitu dia memasuki loteng, ada gelombang udara menerpa di wajahnya. Ini sangat hidup. Cukuang Seng melihat arus orang yang tak ada habisnya dan berseru. Tampaknya lelang wilayah utara kali ini menarik banyak orang. 1 juta koin emas, sebuah berita. Seorang pria baru baya berkata sambil tersenyum di depan konter. Pengusaha kulit hitam. Mendengar kata-kata ini bahkan dengan karakter Cukuang Seng, dia mengutuk secara diam-diam. Meskipun dia tidak peduli dengan 1 juta koin emas, hal itu tetap membuatnya sangat tidak senang karena hanya satu berita membutuhkan begitu banyak uang. Saya perlu tahu tentang rumput jiwa hati dan 9 lingsi. Cukuang Seng melemparkan cincin luar angkasa dan berkata dengan tenang. Meskipun Hyolofeng telah mengetahui informasinya, sekarang dia ada di sini, dia tentu saja membutuhkan informasi yang paling akurat.
Pria parubaya itu mengambil cincin luar angkasa, melihat ke dalam, lalu berkata sambil tersenyum. Dalam lelang wilayah utara ini memang ada 2 item rumput jiwa hati dan 9 lingsi. Dia berhenti sejenak lalu mengulurkan telapak tangannya. Melihat ini wajah Cuku Angseng berkedut dan dia hanya bisa mengeluarkan cincin luar angkasa lagi. Hehe, pria parubaya itu mengambil cincin luar angkasa dan berkata dengan senyum cerah. Tetapi jika adik kecil ini tertarik dengan pada rumput jiwa hati dan 9 lingsi, dia harus perlu menyiapkan beberapa pil yang berharga. Pil yang berharga, kata Cuku Angseng ragu-ragu. Mendengar ini, pria parubaya itu tersenyum dan berkata, karena orang yang mengirim kedua item ini untuk lelang menetapkan bahwa mereka hanya dapat menawar dengan ramuan. Jadi begitu. Merasakan gejolak di hatinya, dia menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih banyak. Tapi saat ini tiba-tiba ada keributan di pintu. Cuku Angseng berbalik dan melihat seorang pemuda berpakaian hitam berjalan ke lonteng dikelilingi oleh selusin orang. Pemuda itu berwajah tampan. Dia melihat sekeliling memegang pinggang 2 wanita menawan, dan sudut mulutnya melengkung jahat. Kekuatan orang ini sangat kuat. Mata Cuku Angseng sedikit menyipit, dan dia berkata dengan kaget. Di antara rekan-rekan yang ia temui, orang ini adalah yang paling kuat. Ini 20 juta koin emas. Saya perlu mengetahui semua informasi tentang lelang wilayah utara. Pemuda berbaju hitam itu melemparkan cincin luar angkasa dan suaranya yang samar menyebar. Segera banyak orang tercengang. Tindakan orang ini sungguh murah hati. Sebagai berita jumlah besar 20 juta dibuang. Siapa orang ini? Cuku Angseng bertanya kepada orang di sebelahnya. Kamu tidak tahu siapa dia? Kata pemuda yang ditanyai dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Cuku Angseng menggelengkan kepalanya. Dia baru saja berada di wilayah utara. Jadi wajar saja dia tidak mengetahui banyak berita. Pernahkah kamu mendengar sekte Moling? Pemuda itu bertanya. Moling? Mendengar kata ini Cuku Angseng terkejut. Klan Moling ini adalah salah satu kekuatan terkuat di wilayah utara. Konon bertahun-tahun yang lalu, klan Moling ini pernah bertarung melawan sekte kelas 2 yang didirikan oleh seorang siswa Tian Yuan. Namun hasilnya berakhir seri. Ini menunjukkan betapa kuatnya sekte Moling ini. Orang ini adalah tuan muda klan Moling, Mo Tian. Melihat keterkejutan di matanya, pemuda itu tersenyum. Mendengar ini, pupil Cuku Angseng sedikit menyusut. Orang ini sebenarnya adalah tuan muda klan Moling. Sementara mereka terkejut, pria parubaya itu menyerahkan sebuah gulungan dan berkata dengan senyum bangga, Tuan Mo, ini berita yang Anda inginkan. Ya, Mo Tian mengangguk sedikit lalu berbalik berjalan keluar loteng. Wah, dengan kemampuan tuan muda, tidak ada yang bisa menandingimu dalam hal itu. Seorang wanita menawan yang berkumpul di sebelah kirinya menutup mulutnya dan berkata sambil tersenyum. Ini wajar. Wanita menawan lainnya di sebelah kanannya tersenyum menawan. Hahaha, kalian berdua goblin kecil memiliki pemahaman yang baik. Mo Tian menyentuh area montok mereka dengan telapak tangannya, lalu berjalan keluar dari loteng sambil tersenyum lebar. Dari awal, dia tidak pernah melirik orang lain. Sikap arogan seperti itu juga membuat semua orang diam-diam tidak senang. Namun, karena identitas Mo Tian, tidak ada yang berani menunjukkannya. Ayo pergi, melihat pemandangan ini Cuku Angseng tersenyum pada pemuda itu lalu berjalan keluar dari loteng. Begitu dia meninggalkan loteng, Cuku Angseng pergi ke tempat kakak perempuannya dan yang lainnya berada. Apa yang terjadi? Setengah jam kemudian ketika dia sampai di loteng, dia mendengar suara pertengkaran. Apakah itu suara Hiu Lo Feng? Ekspresi Cuku Angseng sedikit berubah lalu dia buru-buru masuk ke loteng. Kalian terlalu sombong, kalian menyerang orang-orang Kuanmen kami tanpa alasan. Hiu Lo Feng berkata dengan marah. Di depannya ada beberapa pria berpakaian hitam menatap dingin dengan tatapan berlipat. Jadi bagaimana jika kami sombong? Apalagi melawan Kuanmen yang muncul entah dari mana.
Seseorang pria berkemeja hitam mencibir. Kamu, Xiao Feng sangat marah dan ingin mengambil tindakan. Tenang, asal-usul orang ini tidak sederhana, bisik Julier. Mendengar ini, Xiao Feng menahan amarah di hatinya. Dia secara alami dapat mengatakan bahwa jika orang-orang ini berani merajalela, mereka pasti memiliki pendukung yang kuat di belakangnya. Namun yang terjadi barusan pihak lain begitu tidak masuk akal, sehingga membuatnya tak mampu menelan bau mulut di dalam hatinya. Sekelompok orang pemberani melihat Xiao Feng yang lainnya bisa menahan amarah, pria berkemeja putih itu tersenyum mengejek. Setelah dia selesai berbicara, dia melirik tubuh indah Julier, menjilat bibirnya dan berkata, tangkap wanita jalang ini dan berikan kepada tuan muda kita. Dia mengerti. Mereka berjalan menuju Julier. Berhenti, Xiao Feng maju selangkah dan berteriak dengan dingin. Pergi, seorang pria berkemeja hitam melambaikan tangannya dan mengusir Xiao Feng. Setengah langkah menuju alam 9 kuali. Xiao Feng terkejut dan kemudian ada ekspresi ngeri di matanya. Kekuatan orang-orang ini sebenarnya telah mencapai ranah setengah langkah Juding. Nona Chu, hati-hati, teriak cemas saat mereka melihat beberapa pria kemeja hitam mengelilingi Julia. Hehehe, si cantik kecil kembalilah bersama kami. Seorang pria berkemeja hitam berkata dengan senyum jahat. Dengan penampilanmu, tuan muda kami pasti akan sangat menyukaimu. Mendengar kalimat ini, wajah cantik Julier penuh dengan sedingin es. Tetapi ketika dia hendak mengambil tindakan, dia tiba-tiba berhenti. Hehe, dia memang wanita yang berakal sehat. Melihat tingkahnya, pria berkemeja hitam itu berkata sambil tersenyum jahat. Setelah mendengar ini, sudut mulut Julier tiba-tiba berubah menjadi lekungan sarkastik. Sebuah baut perak tiba-tiba melesat mengenai beberapa pria berkemeja hitam satu demi satu. Setelah itu, para penonton merasa ngeri melihat beberapa pria yang telah mencapai alam juding setengah langkah muntah darah dan terbalik di tempat. Siapa? Pria berkemeja putih yang satunya lagi tidak tinggal diam dan tidak mengambil tindakan apapun tetapi mengubah ekspresinya. Menurutnya hanya Rana Juding yang bisa mengalahkan 3 Rana Juding setengah langkah dalam satu gerakan. Kakak, Cukuang Seng, apakah sesuatu yang bisa disentuh oleh binatang buas? Di bawah tatapan banyak orang, sesosok tubuh muda berjalan dari pintu. Di saat yang sama niat membunuh yang dingin menyebar. Kakak, kamu baik-baik saja? Cukuang Seng berjalan mendekat dan bertanya dengan kasihan. Aku baik-baik saja. Julier menggelengkan kepalanya lalu memberitahu saudaranya tentang apa yang terjadi. Mendengar ini wajah Cukuang Seng langsung berubah muram. Bajingan ini yang menyakiti Huanmen mereka tanpa alasan. Nak, kamu berani menyakiti kami dari klan Moling. Kamu benar-benar tidak ingin hidup lama. Pria terakhir berpakaian hitam berteriak dengan dingin. Orang-orang dari klan Moling. Cukuang Seng tersegun sejenak dan kemudian tatapan dingin muncul di matanya. Apa-apaan ini klan Moling? Dia berani menyerang saudara perempuannya dan melukai orang-orang Huanmen. Mencari kematian. Pria berkemeja hitam itu sangat marah. Di wilayah utara ini tidak banyak orang yang berani mengatakan itu kepada klan Moling. Hahaha, nadanya keras sekali, bahkan Moling kita tidak dianggap serius. Pada saat ini suara samar tiba-tiba terdengar, bergema di lonteng dengan makna dingin. Mendengar kata-kata ini semua orang menoleh dan tampak terkejut. Lalu berkata, Tuan muda Moling telah kembali. Mendengar ini Cukuang Seng mendongak dan melihat sosok yang dikenalinya masuk. Motian, dia menyipitkan mata dan berkata, orang ini tidak lain adalah Tuan muda klan Moling, Motian, yang memiliki hubungan dengannya. Hati-hati, orang ini sangat menakutkan. Julier menatap Motian dan berbisik. Saya mengerti. Cukuang Seng mengangguk, ekspresinya tetap tenang. Bahkan jika Motian yang datang hari ini, utangnya kepada Huanmen harus dibayar.
Sepertinya kita pernah bertemu sebelumnya. Motian menoleh untuk melihat Cukuang Seng, dan suaranya terdengar dingin. Mendengar ini, wanita menawan di sebelah kanannya segera menutup mulutnya dan tersenyum. Tuan muda memiliki ingatan yang sangat bagus. Pria kecil ini bertemu dengan Anda ketika Anda menanyakan tentang pelelangan. Ekspresi Motian menjadi tenang. Dia memandang Cukuang Seng dengan acuh tak acuh. Karena kita pernah memiliki hubungan sebelumnya, saya tidak akan peduli tentang masalah hari ini. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang terkejut. Kapan Tuan Muda Moling ini menjadi banyak bicara? Kamu beruntung tidak perlu datang ke sini untuk berterima kasih atas kebaikan. Pria kemeja hitam itu memandang dingin. Mendengar kata-kata ini, Motian melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Tidak perlu. Sebelum dia selesai bicara, matanya beralih ke Culier dan sudut mulutnya tiba-tiba memunculkan gangguan jahat. Serahkan wanita itu, dan itu akan menjadi permintaan maafmu. Dia menunjuk ke arah Culier dan berkata dengan tenang. Setelah mendengar kata-kata tersebut, kedua wanita menawan di pelukannya sangat tidak puas di dalam hatinya. Namun mereka tidak berani menunjukkan apapun di wajahnya. Sepertinya kita akan memiliki saudara perempuan lagi di masa depan. Seorang wanita menawan menutup mulutnya dan berkata sambil tersenyum. Aku hanya tidak tahu bagaimana keterampilan saudari ini diranjang. Aku akan mengajarinya, wanita satunya tersenyum menawan. Setelah mendengar kata kotor kedua orang ini, wajah Cukuang Seng menjadi sangat dingin. Dan niat membunuh yang kuat keluar dari tubuhnya. Sepertinya kamu tidak setuju. Melihat adegan ini, Motian mengulurkan telapak tangannya untuk mengibaskan jubahnya dan berkata dengan santai. Sayang sekali. Begitu dia selesai berbicara, dia menginjak tanah dengan keras dengan telapak kakinya. Dan kekuatan ruang yang kuat meledak keluar dari tubuhnya seperti badai. Aku lupa memberitahumu bahwa aku berada di peringkat 76 dalam daftar kejam. Motian mengangkat kepalanya dan menyeringai kepada Cukuang Seng. Jadi selanjutnya aku akan membunuh orang. Teriakan dingin disertai fluktuasi aura yang sangat dahsyat berdampak pada lonteng. Dalam sekejap, niat membunuh yang sangat dingin menyebar seperti air pasang. Terima kasih telah mendengarkannya.